Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini di tengah pandemi global COVID-19 kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan di Taswiril Afkar, khususnya seminar online yang diinisiasi dan digerakkan oleh sahabat-sahabat GMM Merangin Jambi. Salawat dan salam tak luput pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawatnya yang berbunyi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Baik, sebelum kita mulai, saya akan memberikan sebuah apresiasi yang setinggi-tingginya, khususnya bagi Ketua Gerakan Mahasiswa Merangin Jambi yang telah membuat ataukah menginisiasi kegiatan seminar online di tengah kita kegiatan-kegiatan kaderisasi sebelumnya. Biasanya kita mengumpulkan banyak orang, namun kegiatan kali ini melibatkan banyak orang tanpa harus kita berkumpul dalam satu tempat, yang hari ini memang tidak dianjurkan untuk melakukan perkumpulan karena dikhawatirkan akan terjadi penularan ataukah infeksi virus corona atau COVID-19. Alhamdulillah kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik. Kita bisa juga memanfaatkannya untuk kegiatan seminar. Selanjutnya saya juga menyampaikan salam perkenalan dari saya. Askolani juga adalah bagian dari generasi muda Merangin, walaupun tidak begitu familiar bagi sahabat-sahabat. Salam hangat dari saya. Semoga pertemuan ini tidak mengurangi substansi dan silaturahim saya terhadap sahabat-sahabat semuanya. Meski kita tidak saling mengenal satu persatu, namun inilah buah manis atau sisi positif dari teknologi yang berkembang begitu pesat. Kita harus ambil bagian di sini. Kita jangan hanya menjadi penonton, tapi kita harus menjadi pelaku untuk perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Baik, kita memasuki pada pembahasan seminar online dengan tema berkomunikasi dengan santun, sebuah etika di dalam komunikasi. Di era digital, sebagai mahasiswa kita tetap harus menjaga idealisme, kritis terhadap lingkungan, kritis terhadap persoalan-persoalan yang ada, jangan sampai digeser oleh kemajuan teknologi. Malah justru kita selaku mahasiswa dapat melancarkan, dapat lebih baik. Contohnya begini, sebelumnya ketika kami masih aktif di mahasiswa, sepertinya waktu itu kita tidak semua orang bisa berkomentar. Tidak semua mahasiswa dapat memberikan suaranya di media karena media cetak itu terbatas. Kemudian pun kalau mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, saat ini masing-masing dari kita sendiri sudah memiliki media masing-masing. Contoh sosial media, WA, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan media-media yang lainnya yang memang sudah sangat familiar bagi kita semuanya. Apalagi TikTok kan, nah, itu juga bagian media untuk menyampaikan pesan, tapi dengan sebuah lagu. Ini adalah sarana kita ataukah alat kita untuk melakukan edukasi, alat kita juga untuk berjuang, alat kita juga untuk menyampaikan aspirasi. Namun di tengah kebebasan kita menyampaikan aspirasi, di tengah kejadian-kejadian media yang memang sudah hadir di tengah-tengah kita juga dibatasi dengan aturan dan peraturan-peraturan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia.
Contoh misalnya kita dibatasi dengan undang-undang ITE. Jangan sampai statement ataukah pernyataan kita itu sendiri merugikan diri kita sendiri. Jangan sampai ada perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan ataukah hate speech di media massa sehingga itu akan berujung kepada kasus hukum. Agama kita pun mengatur bahwa menyampaikan sesuatu kebaikan itu, mengkritik sesuatu itu, sampaikanlah dengan cara-cara yang baik, bil mau izotin hasanah. Nah, ada beberapa hal etika di dalam kita menulis, dalam menggunakan media. Jangan sampai ini tulisan kita ini, status kita itu menjebak diri kita sendiri. Kenapa? Di tengah kecanggihan ini kita juga dibatasi. Jangan sampai kebebasan yang liberal gitu. Jangan terlalu bebas sehingga kita tidak menghargai hak-hak orang lain. Karena di tengah hak kita juga ada hak-hak orang lain yang memang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita menulis ataukah membuat sebuah status itu adalah representasi kita. Walaupun itu sifatnya berupa tulisan, tapi seakan-akan kita sedang berhadapan dengan orang yang lawan komunikasi kita. Walaupun itu berupa tulisan, tapi tulisan itu adalah mewakili diri kita. Kecuali akun-akun bodong gitu, yang hanya bisa melemparkan buah lalu menyembunyikan tangan. Jadi ini walaupun kita tidak bertemu, kita sedang berkomunikasi dengan seseorang. Jadi pastikan tulisan itu memang benar-benar dapat kita pertanggungjawabkan. Yang kedua itu kita ini sedang berkomunikasi dengan manusia. Lalu berkomunikasilah di media ini secara manusiawi. Jangan sampai kita menganggap seseorang itu rendah ataukah meremehkan seseorang. Kita sebagai manusia, lakukanlah komunikasi, tulislah, uploadlah video itu secara manusiawi. Yang ketiga, kendalikan emosi. Nah, terkadang kan kita selaku anak-anak muda ini mudah terpancing, mudah terprovokasi. Ini kita mungkin berhadapan dengan siapa kita nggak tahu, di mana di media sosial ini banyak publik yang menilai. Lalu kita harus berkomunikasi, harus menulis, itu harus berkomentar, harus dengan mengendalikan emosi. Jangan sampai kita bla 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 lalu kita terpancing amarah, tersulutlah amarah sehingga itu merugikan kita. Jadi menulislah dengan tenang. Karena kita menulis dengan tenang, akal sehat kita berjalan, maka tujuan yang ingin kita capai itu dapat dilakukan. Yang keempat itu adalah gunakan sopan santun. Menulislah dengan baik, menulislah dengan kata-kata yang tidak menyakitkan. Menulislah dengan lembut-lembut, kritiklah seseorang itu dengan baik. Jangan sampai kita mengeluarkan bahasa semua isi kebun binatang lalu kita keluarkan. Jangan sampai. Kita ini manusia, kita selaku intelektual, sebagai mahasiswa, agen of change, mulailah perubahan itu dengan baik, lakukanlah itu dengan baik, keluarkanlah kata-kata yang baik dan bijak agar si pendengar ataukah si lawan bicara kita itu dapat menerima dengan baik meski mereka sedang melakukan kesalahan. Barangkali dengan kelembutan dan kebaikan kita, inti dari persoalan yang ingin kita sampaikan dapat terrealisasi dengan baik. Kemudian yang kelima, menulislah dengan bahasa yang jelas. Karena begini, jangan sampai kita menulis bahasa terlalu tinggi sehingga orang tidak memahami apa yang kita tuliskan, apa yang kita maksud. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalun maqamin. Setiap tempat ada bahasanya, setiap bahasa ada tempatnya. Setiap orang itu ada bahasanya. Kita sedang berkomunikasi dengan mahasiswa, ada bahasanya. Kita berkomunikasi dengan dosen, ada bahasanya.
Ketika berbicara kepada seseorang yang memang tidak begitu bisa dibahasakan dengan bahasa yang begitu tinggi, ya kita juga ada bahasanya. Intinya bahasa di media ini bahasa yang umum, yang mudah dipahami, mudah dicerna, jangan sampai berbelat-belit sehingga tulisannya nggak jelas gitu, sehingga orang tidak paham kita sedang menginginkan apa gitu. Yang ketujuh, kita harus menyadari kita ini siapa, kita sedang berkomunikasi dengan siapa. Misal gitu, nah kita mengkritik ataukah menulis, barangkali kita mengkritik, memaki-maki, tahu-tahu kita sedang berkomunikasi dengan dosen kita sedang berkomentar dengan dekan kita ataukah rektor kita, atau bahkan kita sedang berkomunikasi dengan orang yang lebih tua daripada kita di tengah keluarga. Jadi dengan orang tua kita harus ada bahasanya, dengan dosen kita harus ada bahasanya, dengan teman-teman yang biasa kita ngomong itu belak-belakan, jangan di bahasa-bahasa belak-belakan ini kita bawa ke dosen. Jangan bahasa belak-belakan yang bocor barangkali itu kita bawa kepada bahasa berkomunikasi dengan keluarga melalui media. Jangan dibalik-balik. Setiap tempat ada bahasanya, setiap bahasa ada tempatnya. Jadi jangan dibolak-balik sehingga pesan kita sampai dan orang tidak tersakiti, bahkan pesan kita dapat dicerna dengan baik. Yang kedelapan, dalam kita menggunakan sosial media, kita jangan sampai menulis bahasa-bahasa yang provokatif, bahasa-bahasa yang memancing perselisihan, sehingga media ini kita gunakan untuk mengadu domba seseorang. Jangan sampai media sosial kita menjadi ladang untuk menghasut si A dan si B. Gunakanlah, manfaatkanlah media kita ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai provokasi, jangan sampai melakukan ini manas-manasi teman kita atau segala macam. Gunakanlah secukupnya dan sebaik-baiknya. Yang kesembilan, menggunakan media agar pesan kita sampai, agar cita-cita kita terwujud. Menggunakan media sosial supaya orang dapat penasaran, kemudian orang tertarik untuk membaca pesan-pesan di media sosial kita. Itu kita gunakan seni di dalam menyampaikan pesan. Seni dapat dibuat untuk menarik. Misalnya di media sosial itu orang juga melakukan jual beli juga dengan seni agar lebih diingat orang, mudah dicerna, kemudian kreatif gitu. Nah, bicara kreativitas dan seni bagi saya itu tidak ada habisnya. Ketika kita explore, ketika kita dalami terus, seni itu bagi saya tidak ada batasnya. Terus semakin digali semakin lebih indah. Jadi ketika kita memolesnya dengan seni, itu akan menjadi trending, bisa jadi viral, orang juga enak untuk membaca dan orang juga menjadi indah untuk melihat apa yang kita tulis dan apa yang kita update. Lalu bagaimana cara kita untuk menyikapi berita-berita hoax yang beredar di media sosial? Memang media sosial adalah ladang untuk menyebar luaskan berita hoax, karena dengan media sosial ini kecepatannya super tinggi, sehingga sekali pencet penyebarannya tanpa terbendung sudah begitu luas. Jadi kita sebagai mahasiswa harus bijak di dalam menyikapi berita-berita hoax yang beredar di media sosial. Jangan sampai kita mudah termakan, langsung menelan apa informasi yang masuk ke gadget kita. Bijaklah di dalam bersosial media, saring sebelum Anda sharing. Pertama, kita mencermati situs ataukah alamat informasi yang terdapat informasi-informasi yang viral ataukah berita-berita yang tidak menyejukkan. Jadi kita cek linknya, bisa jadi itu berita-berita yang alamatnya ataukah sumbernya tidak
tidak sah atau tidak resmi yang memang sengaja diciptakan, sengaja akunnya dibuat untuk menyebarkan berita-berita bohong atau berita-berita fitnah sehingga untuk menjatuhkan seseorang. Kemudian kalau itu berupa berita, coba kita cross check kembali misalnya kepada sumber media yang lain. Biasanya berita-berita viral itu kalau kita ingin memastikan itu kita cek melalui media yang lain. Bisa kita akses melalui Google Search kita masing-masing. Biasanya kalau memang itu benar-benar terjadi membuat gempar orang, biasanya media yang lain tetap menulis ataukah memberitakannya, sehingga kita tidak langsung terima truk langsung di share, sehingga ketika nanti itu tidak terbukti kebenarannya dilaporkan, kita juga orang yang harus bertanggung jawab karena telah menyebarkan berita bohong, berita fitnah sehingga merugikan orang lain, mencemarkan nama baik seseorang, sehingga kita dapat dituntut secara hukum. Maka bijaklah di dalam bersosial media. Kemudian kalau itu berupa gambar ataukah video, kita cek kembali berupa gambar itu apakah bisa jadi dokumen lama kemudian didaur ulang melalui aplikasi editing, sehingga misalnya kalau orang misalnya antara kaum perempuan misalnya kan dengan laki-laki untuk menimbulkan fitnah misalnya, itu bisa diedit kemudian seakan-akan sedang berdekatan. Jadi kita periksa dulu gambar itu editan ataukah memang gambar yang asli. Kemudian jangan emosional, jangan mudah terpancing di dalam menerima informasi, arus informasi yang begitu cepat. Kemudian juga jangan langsung menjustis ataukah menghakimi. Periksa kembali lalu publikasikan. Jangan sampai mudah sehingga kita terjebak. Lalu bagaimana upaya kita untuk memutus mata rantai berita hoax ini? Sama dengan virus corona, kita putus mata rantainya tidak ketemu dengan seseorang supaya tidak menyebar virusnya. Begitu juga dengan berita hoax. Nah, putuskan berita hoax itu di gadget kita. Nah, di sosial media misalnya di Facebook itu ada fitur yang disediakan oleh Facebook, itu adalah fitur report. Di situ ada fitur yang memang disiapkan untuk melaporkan ataukah informasi yang tidak benar, hate speech, itu bisa kita laporkan melalui fitur report. Nah, ketika laporan-laporan ini banyak yang melakukan secara serentak, nanti Facebook akan melakukan filter ataukah menghapus langsung berita-berita tersebut. Kemudian di Twitter juga ada namanya report tweet. Jadi kita di Twitter itu ada namanya report tweet. Ketika kita menemukan informasi itu tidak benar, maka kita gunakan fitur report tweet. Untuk Google sendiri kita ada di situ ada fitur feedback. Ini untuk melaporkan hal yang sama. Kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika juga dapat kita layangkan, istilahnya kita laporkan berita-berita yang tidak benar itu melalui email aduan@kominfo.go.id. Nah, itu dapat kita laporkan melalui email tersebut, sehingga kementerian juga dapat melakukan bantuan dari kita semua, karena memang penyebaran berita hoax ini produksi kontennya terus dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengaduk-ngaduk, ingin menjatuhkan seseorang, ingin membuat kita disesatkan dengan berita-berita yang memang tidak benar. Jadi sebagai mahasiswa dapat kita memutus mata rantai ini dengan memanfaatkan fitur-fitur tadi, agar kenapa? Agar memang berita itu tidak menyebar kemana-mana. Jadi ketika kita menemukan, putuslah di tangan kita, jangan disebarluaskan lagi fitnah-fitnah yang ada. Mengenai virus corona ataukah COVID-19, di mana mahasiswa
di tengah pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, bahkan kecamatan hingga pemerintahan di desa, itu melakukan upaya untuk mencegah dan melakukan aksi-aksi untuk penanggulangan dampak COVID-19. Selaku mahasiswa yang dianugerahkan kelebihan kreativitas, keleluasan jejaring, kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan cepat dan jelas, mari bersama-sama kita melakukan edukasi terhadap masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu ketakutan, jangan sampai masyarakat itu sehingga begitu takut sehingga tidak berani lagi bergerak. Nah, sesuai anjuran protokol kesehatan, kita juga diharapkan untuk melakukan edukasi bahwa melakukan kebersihan, sering-sering cuci tangan, karena menurut protokol kesehatan bahwa penularan COVID-19 itu bisa terjadi akibat batuk ataukah bersentuhan dengan mata ataukah dengan hidung ataukah bersin. Ini bagi orang yang memang suspek virus corona. Nah, bagi yang kita yang baru saja melakukan perjalanan dari luar ataukah yang dari luar daerah ataukah yang memang sudah menjalankan perjalanan, itu diharapkan kerjasamanya ataukah kita melakukan edukasi agar mereka yang telah melakukan perjalanan dari luar daerah ataupun luar negeri agar melaporkan diri kepada pemerintah desa ataukah kelurahan untuk dilakukan pengecekan, agar nanti kita khawatirkan seorang yang baru saja melakukan perjalanan dari luar negeri yang mungkin itu terdapat virus corona nanti menularkan kepada desa. Nah, maksudnya di sini kita diminta untuk pendeteksian dini. Mungkin suhu tubuh kita diukur. Ketika sudah melakukan pengecekan, lalu kita secara mandiri ataukah kesadaran untuk melakukan isolasi mandiri. Ini jangan diremehkan. Setelah ini dilakukan, ini supaya tidak wabah ini menyebar kemana-mana. Kalau nanti wabah ini menyebar kepada seluruh rakyat Indonesia, kita dikhawatirkan tenaga medis kita atau fasilitas kesehatan kita tidak memadai sehingga sulit untuk disembuhkan. Ini secara medis. Kemudian anak-anak muda juga yang sudah bergerak seperti di 23 provinsi, yaitu ada namanya hashtagnya Garda Muda Berantas COVID-19. Nah, itu bagian dari kontribusi anak muda Indonesia yang bisa kita telusuri. Barangkali kita bisa lihat konten-konten edukasinya, konten-konten untuk melakukan pencegahan, apa yang bisa anak-anak muda bisa kita telusuri melalui jejaring tagar tersebut. Nah, dampak soal berita-berita hoax yang memang menyebar, ada memang orang yang ingin memanfaatkan berita hoax yang memang menakutkan ini, corona yang menakutkan ini. Pihak-pihak yang ingin menghancurkan kita itu di tengah masyarakat itu menjadi resah. Misal kita ada seseorang yang batuk pilek, lalu kita sebut itu virus corona, lalu difoto, disebarkan di media sosial, lalu orang sehingga ketakutan, padahal barangkali itu adalah batuk ataukah pilek biasa gitu, tidak seperti gejala ataukah orang yang terjangkit COVID-19. Dan masih banyak lain yang memang dampak dari berita-berita bohong ini, berita menyesatkan ini dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Nah, barangkali itu materi diskusi atau seminar online. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kelemahan. Akhir kata, saya berharap kita sebagai generasi muda, sebagai agen perubahan, mari kita gunakan sosial media ini dengan baik. Mari kita manfaatkan media ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.